Bandung Raya, Pak, terutama daerah kita Bandung Barat. Saya baca-baca di media bahwa kita ini dilalui Sesar Lembang, Pak. Iya, betul. Nah, memang kita ini adalah daerah yang indah ya, Pak ya. Iya. Tapi ternyata ada ancaman di BPBD. Tahu. Baik, teman-teman, hari ini kita berkumpul untuk melakukan simulasi terkait dengan gempa bumi. Sesar Lembang itu apa, Pak Haji? Bisa dijelaskan sama Pak Haji mengenai Sesar Lembang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Sesar Lembang itu adalah gawir atau celah ya. Gawir ya? Ya, gawir lah gitu, Sulang Sunda mah. Jadi celah yang ada yang ditimbulkan oleh adanya pergeseran lempeng benua. Ya. Jadi kita itu ada benua Australia, benua Asia, benua Eurasia, benua Amerika. Nah, masing-masing benua itu memiliki batas. Nah, dari batas-batas itu bertubrukan, berhimpit atau beririsan dan terjadilah yang kita sebut dengan sesar. Ya. Sesar Lembang ini terbentuk 130.000 tahun yang lalu. Ya. Bersamaan dengan cerita Sangkuriang, dengan cerita dulu di Bandung Barat itu ada sebuah gunung ya, yang namanya Gunung Jayagiri ya, yang membentang dari mulai Desa Jayagiri terus Cikole berakhir di Wanayasa. Menarik besar, tadi. Ya. Ada hubungannya dengan cerita Sangkuriang, Pak? Nah, itu ada cerita rakyat kita namanya cerita Sangkuriang. Betul. Ya. Terus hubungannya dengan Sesar Lembang dengan gempa? Nah, itu kata cerita di Sesar Lembang itu dari Sangkuriang hubungannya bahwa sesar itu terbentuk karena kegagalan Sangkuriang untuk membangun sungai ya, membangun danau yang disebut dengan Danau Purba wilayah Bandung. Jadi sama nenek moyang kita dihubung-hubung gitu. Iya, karena itu. Jadi karena dia gagal lalu kayu-kayu ditendang. Oke. Nah, ditendang itulah menjadilah sesar kita, Sesar Lembang gitu. Karena kayu-kayu itu ditendang bermualah menjadi Sesar Lembang. Mungkin menyederhanakan kejadian alam saat itu dengan cerita. Jadi supaya masyarakat kan lebih mudah mengerti daripada dulu cerita tentang geologi kan belum begitu berbeda dengan sekarang begitu. Ketika ada gempa, karena kita masih minim dengan early warning atau alarm dengan gempa, jadi kita coba latihan simulasi gempa ini dengan fluid. Jadi fluid pertama itu dianggapnya dia adalah alarm gempa. Nah, nanti akan ada instruksi dari Pak Kabid, Pak Mas, untuk kita melakukan sama-sama berlindung. Jadi cerita-cerita seperti itu bisa dipakai acuan saat ini ya, Pak Haji? Ya. Jadi berapa ratus tahun yang lalu dan sebagainya. Itu. Nah, Sesar Lembang ini, apakah saya baca ada 81 patahan dan sesar di Indonesia. Nah, yang di Cianjur itu, apakah masih ada hubungannya dengan kita, Pak? Yang di Cianjur itu, Bandung Barat sendiri punya 4 sesar ya. Jadi sesar yang pertama adalah Sesar Lembang, dimulai dari titik nolnya itu RW 6 Desa Bojongkoneng, berakhir di Gunung Mangalayang, wilayah Kabupaten Bandung sepanjang 29 km. Yang kedua Sesar Cimandiri berawal dari Desa Ciburui, Kecamatan Pendelarang, berakhir untuk wilayah Bandung Baratnya itu berakhir di Raja Mandala, Desa Raja Mandala, Kampung Cipanas ya. Jadi ada 2 kampung yang dilewati oleh Sesar Cimandiri, yaitu yang pertama Sesar Kampung Lampegan. Di sana juga ada lembaga SD Geologi kalau nggak salah di sana didirikan. Terus yang kedua adalah Kampung Cipanas di sana. Yang ketiga adalah Sesar Padalarang, merupakan segmen-segmen dari Sesar Cimandiri juga. Yang ketiganya adalah yang keempatnya adalah Sesar Cirata. Sesar Cirata juga itu merupakan bagian dari segmen Cimandiri. Kan Cimandiri kan ada beberapa segmennya gitu. Tapi kenapa Sesar Lembang yang lebih populer, Pak?
Nah, karena sesar Lembang ini lebih penelitiannya lebih banyak. Oh gitu. Terus kejadiannya lebih dekat Oh, gitu iya, kan, sering terjadi. aktivitas terjadinya itu 2011 tanggal 28 Agustus 2011 itu terjadi gempa di Tugu Mukti, itu juga diikuti oleh 3 kali gempa susulan. Nah, makanya karena gempanya ini paling dekat Betul, betul. kejadiannya dan menimbulkan 187 rumah rusak, 9 hancur total. Ya. Jadi cerita sesar Lembang lebih masif daripada sesar yang lain gitu, karena memang kejadiannya. Nah sekarang timbul lagi yang ada kejadian di sesar Cianjur. Para ahli menyebutkan bahwa itu ada hubungannya nggak dengan sesar-sesar yang ada di kita? kalau katanya sih sesar Cirata nyambungnya. Itu sesar Cirata. Sesar Cirata. Dan memang pada gempanya itu kan sudah 328 kali gempa tuh. Dalam? Yang di Cianjur dalam sebuah hari. Salah satu gempanya adalah yang titik Cirata. Iya, iya, iya. Ya. Jadi salah satu titik yang gempa, cuma memang skala Richternya kecil, 1,2 atau 2, berapa itu nanti dari. Dan yang terparah itu yang tanggal 21 November kemarin. Nah, yang paling besar 21 November 5,6 5,6. mendampak. Sebenarnya kalau secara teori 5,6 itu tidak terlalu menimbulkan dampak yang rusak. Oke. Tapi dampak yang rusak itu karena konstruksi bangunan. Ya. Gempa itu tidak membunuh katanya Pak Jaya. Ya. Membunuh itu bangunan yang runtuh. Bangunan yang runtuh. Jadi bangunan-bangunan biasa di masyarakat, bukan hanya di Cianjur, di Bandung Barat juga standar nasional Indonesia untuk konstruksi bangunan itu kan masih di bawah standar gempa. Gitu ya. Nah, dengan adanya gempa Cianjur, apakah itu menjadi kewaspadaan untuk kita Pak Jaya? Apakah ini tanda akan nyambung ke sini, nyambung ke sana? Masuk ke Pak? Seperti itu? Dengan adanya gempa Cianjur, kewaspadaan kita semakin meningkat. Iya. Sebenarnya kewaspadaan kita mulai dari 2011 juga kita sudah karena terjadi gempa ya. Setelah gempa Muril itu kita melakukan kewaspadaan. Nah, tetapi karena dampak dari begitu masifnya hancurnya sampai 80% di daerah Cianjur, masyarakat yang lebih waspada sekarang. Gitu ya. Jadi waspada karena beliau kan melihat, oh iya ternyata dampaknya seperti ini, gitu, kerusakannya begitu hebat. Nah, masyarakat lebih waspada untuk wilayah sesar Lembang. Setiap hari kita meminta permintaan untuk melakukan pelatihan dan simulasi dari sekolah, dari masyarakat langsung yang meminta untuk. Artinya masyarakat sekarang lebih sadar. Betul. Kalau BPBD-nya kan dari 2011, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Kita sudah melatih sekitar 26 lah. Desa juga kita latih. Ini ada datanya, desa tangguh bencananya. Terus juga kita tentukan titik-titik kumpul. Ini titik kumpul ya di sesar Lembang. Ada koordinatnya dan udah kita sosialisasikan kepada desa supaya ikut menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul di sana gitu. Diharapkan atau diwajibkan bagi setiap dinas ya, itu berlatih seperti ini minimalnya 3 bulan. Kita akan membahas mengevaluasi tentang kegiatan kemarin, bahwa kegiatan kemarin ini di Cianjur begitu luar biasa dan kita mendapatkan apresiasi dari gempa. Jangan panik, turun dong. Ya, dari pengalaman Pak Haji dan ya semua ya di BPBD ini, ya. Apakah gempa itu bisa diprediksi tidak? Gempa itu dalam jangka singkat, artinya tahun, bulan, hari, itu tidak bisa. Tidak bisa. Tapi dalam jangka panjang, 20 tahun, 50 tahun, itu bisa. Itu disampaikan oleh peneliti ITB, Dr. Irwan Melano. Kenapa begitu? Itu belajar dari pengalaman kejadian gempa, ya, karena gempa itu berputar, Pak. Ada siklus gempa untuk sesar Lembang tadi disampaikan juga sekitar 150 sampai 600. Artinya terakhir terjadi gempa sesar Lembang yang besar, ya, yang skalanya besar itu pada tahun 1600 tahun yang lalu. Mungkin pas zaman cerita Sangkuriang itu. 1600 tahun yang lalu. Nah, 1600 tahun yang lalu itu
Kalau kejadian gempanya diperkirakan 500 tahun berulangnya, kan 2100. Artinya 2100 sekarang kan sudah 2022. 90 tahun lagi ya. Ah, 80 tahun ke depan. Nanti jenjang waktu itulah 80 tahun mungkin sekarang, naudzubillah ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, Maksimalnya 30, 2100 nanti. 2100 nanti, 2200, ya 2100 nanti. Kalau secara teoritis. Jadi kalau kita menentukan harinya, tanggalnya itu di mana-mana beda. Beda dengan gunung berapi ya. Ya, beda dengan BMKG bisa menentukan hujan. Gunung berapi gitu. Karena itu bisa ditentukan bahwa ini sudah mendekati siaga waspada. Kita melakukan susur sesar namanya ya. Susur sesar. Nah, jadi susur sesar itu kita telusuri garis sesar itu dari titik 0 sampai akhir. Kita door to door kepada masyarakat melakukan wawancara, menginformasikan ini daerah sesar, sosialisasi juga memberikan seharusnya seperti apa pada saat bila terjadi gempa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menetapkan titik kumpul bagi masyarakat. Oh, ini RW-nya ini di sini titik-titiknya. Kita sudah tentukan semua. Yang ketiga, kita latih masyarakatnya, desanya, sekolah, kita latih semua untuk melakukan kesiapsiagaan gempa atau simulasi gempa. Tenang, jangan panik. Ikuti perintah saya. Lindungi diri. Lindungi diri, lindungi diri. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Terus kita pemasangan alat deteksi. Kita dibantu oleh BRIN, kita dibantu oleh Badan Intelijen Khusus untuk bencana. Ya. Terus LIPI juga kita dibantu oleh LIPI, dibantu oleh geologi, Badan Geologi. Itu beliau mengatakan itu dinas itu karena memang kompeten, memiliki kemampuan. Termasuk ITB melakukan pemasangan alat. Tadi sudah saya sampaikan sensitimeter, ada juga GPS di sana yang memantau pergerakan. Termasuk kita BPBD juga menyiapkan alat yang memantau 24 jam di kantor BPBD. Bencananya seperti apa? Itu yang kita lakukan, termasuk kita pasang untuk di daerah Lembang sudah banyak kita pasang papan informasi arah evakuasi, jalur evakuasi dan juga titik kumpul. Terus gini Pak Haji, apakah karena saya tidak berada di sesar Lembang nih, aman lah? Seperti itu enggak? Apa sama saja resikonya? Sesar itu kalau terjadi pergerakan ada yang disebut dengan daerah robekan. Daerah robekan, kalau kertas disobekkan pasti ada robek. Nah itu daerah robeknya itu bervariasi antara yang 250 meter kiri, 250 meter. Jadi 250 meter itu kiri kan berarti 500 ya. Nah, itu yang akan robek akibat pergerakan sesar. Nah, sesar itu menimbulkan gempa. Nah, gempa ini dampaknya bukan hanya di daerah sesar. Iya, betul. Ya, seperti kita pengalaman ya, desa Cianjur sampai ke Bandung Barat. Dan di Bandung Barat ada 6 rumah yang rusak. Daerah-daerah yang dekatan dengan wilayah Cianjur. Bencana Pangandaran 2009 juga kita banyak yang hancur, banyak yang rusak gitu ya. Jadi gempa itu tidak hanya daerah sesarnya, tapi juga daerah-daerah lain, tergantung besarnya skala yang ada pada gempa itu. Kalau gempanya skalanya besar di atas 6, di atas 7 sampai ke daerah yang lain. Kabupaten kota lain juga. Kabupaten kota termasuk. Peneliti menyebutnya bahwa memang Kabupaten Bandung akan lebih parah karena lapisan bawahnya itu adalah sisa-sisa lumpur dari Danau Purbasunda. Jadi Danau Purbasunda di sesar Lembang. Akibat tadi ledakan dari Gunung Jayagiri. Ya, terus kita harus gimana nih Pak masyarakat? Mendengar sekarang cerita dari Bapak kan, kita nggak bisa gini, harus pasrah mungkin. Nah, lepas dari pasrah itu kita harus gimana nih Pak? Sebenarnya awam. Bagi masyarakat, pemerintah sudah berusaha maksimal menyiapkan alat pendeteksi segala macam, penelitian terus dilakukan. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya tetap tenang, ya, tetap tenang.
dan lakukan latihan-latihan secara rutin untuk melakukan mitigasi bencana Bisa seperti komunikasi apa. dengan BPBD ya, untuk Ya, jadi mengundang BPBD. bisa mengundang BPBD untuk melakukan pelatihan, terutamalah mitigasi bencana. Karena bencana ini tidak menimbulkan dampak yang berat bila kita siap menghadapinya gitu. Kalau kita tidak siap menghadapinya, ya bencana itu kan tiba-tiba. Ya. Nah, tapi belum tiba-tiba. Itu yang kedua, masyarakat harus menyiapkan diri dengan membuat tas siaga bencana. Tas Siaga bencana ya, tas siaga bencana. Tas gendong? Oh, ada. Ya, tas gendong. Jadi tas siaga bencana itu tas yang disiapkan khusus untuk menghadapi kondisi panik. Itu di dalam tasnya apa, Pak? Nah, dalam tasnya itu isilah dengan surat-surat penting. Oh, iya. Jadi kan nanti bila terjadi bencana kita tidak panik, jangan langsung dibawa surat penting seperti surat kendaraan Iya, iya. motor, Benar. surat rumah, ijazah anak-anak, terus ijazah keluarga Oke. juga, terus surat nikah. Nah, di sana juga kalau ada siapan peluit ya, karena begitu tadi latihan gempa, yang paling penting bila terjadi gempa, pertama yang harus dilakukan bukan berlari. Ya. Ya, bukan berlari keluar, bukan tapi berlari. Ya. tapi berlindung. Dan itu sudah standar internasional. Semua negara melakukan itu, termasuk Jepang juga yang sering gempa. Jadi bukan berlari. Pertanyaannya nanti kalau terjadi gempa, terus kita sudah berlindung, rumahnya roboh. Tetap kita bisa aman di dalam tempat berlindung kita. Umpamanya di kolong meja seperti tadi ya, di bawah kursi. Nah, pada saat sudah terjadi gempa dan kita tertimbun, tidak usah keluar. Kalau bisa keluar, tapi kalau tidak bisa, ya tunggu tim penyelamat. Ya. Nah, pada saat kita tertimbun, sehari mungkin kita bisa bicara, minta tolong. Tapi 2 hari kita mulai lelah, lakukan pertolongan dengan benda apapun yang ada di sana. Umpamanya ada batu, Kode apa dikasih kode gitu. Kenapa aja dipukulin? Ya, batu kena mejanya atau kena batu lagi, itu untuk kode. Kalau bawa peluit ya memang peluit. Nanti tim penyari akan lebih mudah untuk menemukan titik pencarian pada diri kita. Atau ada bambu, ada kayu, kita pakai bunyi-bunyian dengan kayu itu. Nah, untuk yang terlepas dari takdir ya, Pak ya, untuk Iya. kemarin kan Cianjur sampai 300. Iya. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan meninggal itu kesalahan prosedur kah apa seperti apa? Ada yang Coba berhitung. berhitung mulai 1, 2, 3. 5. 6, 7, 8, 9, 11. Berarti satu yang tidak ada. Pak Haji Uyun. Pak Haji Uyun tidak ada. Pak Haji Uyun. Kalau kita lihat di CCTV-nya ya, CCTV, jadi kesalahan penyelamatan itu kelihatannya memang pada saat terjadi gempa langsung lari. Nah, pada saat lari itulah atap bangunannya roboh, menimpa. Nah, terus pada saat masuk ke pintu kan kecil. Nah, masuk ruangan pintu terhambat, ya. Dan kita dalam kondisi yang tidak terlindungi, gitu kan. Banyaknya bacatohan, ya itulah menimbulkan korban. Tuh, jadi sebaiknya kalau terjadi gempa, yang pertama dilakukan adalah drop, cover, and hold on. Jadi drop itu kita jatuhkan diri ke lantai, cover itu berlindung dengan apa saja. Kalau ada kursi dengan kursi, dengan kalau kita tidak ada kursi masuk kolong meja, tidak ada kolong meja, kita berlindung dengan apa yang ada, semuanya tas, terutama bagian kepala lah. Kalau bagian kepala adalah vital. Saya lihat di videonya seperti itu, ya seperti itu. Jadi banyak yang begitu keluar tertimbun leluntuhan karena memang begitu keluar bangunan sudah hancur duluan. Mungkin tidak ini boleh. salah satu yang PR untuk BPBD ya, Pak. Iya. Harus terus mensosialisasikan tata cara Penyelamatan. yang baik dan benar. Nah, saya baca di media kemarin 93 sekolah terancam sesar Lembang. Nah, itu dari BPBD akan melakukan
ini Pak sosialisasi atau Kita sudah sudah melakukan sosialisasi. Itu dilakukan mulai 2015 dulu lalu ya, 2015 lalu. Dengan namanya itu SSBEN. Jadi sekolah siaga bencana. Kita latih gurunya, kita latih siswanya. Sudah ada sekitar ya mungkin banyaklah sekolah-sekolah yang sudah kita latih, termasuk dari Agim juga kemarin dilatih, dari SPN Polri kita latih, dari SMA yang lain juga yang di Lembang ya itu udah kita latih kemarin tuh apa ya suratnya tuh. Terus juga wilayah ke sininya juga sudah banyak yang kita latih. Karena memang sekolah-sekolah ini adalah calon-calon pemimpin. Mereka harus betul-betul disiapkan lah, harus disiapkan bagaimana mengatasi dalam kondisi gempa dan harus betul-betul kita lindungi. Mungkin kalau misalnya BPBD yang langsung turun itu agak susah karena birokrasi mungkin itu harus misalnya kalau ke pendidikan harus ada ke dinas. MOU apa seperti itu. Nah, kalau masyarakat ingin itu bisa nggak mengundang atau seperti apa Pak? Ingin pelatihan? Kalau masyarakat ingin dilatih ya tinggal WA sajalah ke BPBD, bersurat ke BPBD ataupun juga lewat WA ya karena lewat surat kan ribet juga ya harus penanganannya. Kita tidak berpikir ribet. Sekarang sudah canggih ada WA, kirim WA ke BPBD alamatnya yang jelas. Jumlah itunya jumlah apa? Jumlah pesertanya berapa gitu. Untuk Pak Kades, Pak RW ya. Langsung saja bisa WA ke kantor BPBD. Nanti kita disiapkan untuk di BPBD. Sesimpel itu ya Pak? Iya, kita nggak bikin birokrasi yang susah lah. Yang penting masyarakat bisa terselamatkan gitu. Jadi sebenarnya gini, setelah ada pengecekan, ketika ada salah satu orang yang tertinggal, harusnya dibuat sebuah tim untuk mengevakuasi. Entah itu karena mungkin si orangnya tertimpa meja atau stres dia tidak bisa berjalan. Nah, bisa seperti itu penyebab. Artinya harus ada tim yang dibuat untuk jadi tim evakuasi. Nah, sebetulnya ini juga proses seperti ini harus dibuat beberapa tim. Ya, beberapa tim. Contoh misalkan nanti ada dengan kode helm sebetulnya. Helm biru, helm kuning, helm merah, helm putih. Itu nanti menjadi jadi tim-tim tersendiri. Salah satunya mungkin dengan kode biru itu dia biasanya untuk penyelamat aset. Penyelamat aset kan data, keuangan, berangkas segala macam. Nah, kemudian untuk merah, helm merah itu biasanya untuk tim pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. Itu. Kemudian tim kuning itu bisa untuk jadi nanti tim evakuasi korban atau penolong, tim penolong.